siap ya. Udah siap semua? Belum, tunggu ya, udah siap. Ayo, siap yang mau mulai siap ya. Mulai bang. Yuk mulai. Mulai ya, udah mulai ya. Jadi, Pak maju dikit Pak, maju dikit. Biar kamera dan teman-teman, saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Videokan lagi kembali nih. Ini istrinya. Anak bisa. Belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Satu aja ngomong. Putus kalau sudah inkrah. Ini Bapak ini kukunya dipoles-poles. Tahan Bang. Itu misalnya itu tidak video porno. Ini awal. Kemudian silakan ibu apa namanya, Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi proses penjelasannya. Silakan. Geser Bu, sana Bu. Keras Bu. Mengambil suara ibu itu. Agak teriak nggak Selamat apa-apa Bu. siang semua teman-teman media yang sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT, pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya, masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan, supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara diskriminasi terhadap perempuan. Tidak bisa didiskriminasi karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum inkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu Semuanya. adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Terima kasih. Lagi, banyak visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum
Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, ya Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada gila, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua kepada kuasa hukum saya. Apakah Jadi, ibu ada draft pernikahan pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk mendatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan catatan supaya bisa mengamankan sejumlah uang. Yang waktu itu saya tolak. Oke. Apakah ibu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini. Ya, jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana. Itu adalah uang yang jauh lebih besar jumlahnya dari gajinya. Dan ini perempuan yang tidak menerima dan tidak mau menerima uang berkoper-koper itu. Apakah uang 200 juta per hari di rumah sakit ada? Ya, itu memang ada, kita temukan catatan perbankan yang membuktikan bahwa pengeluaran Pak Kosasi ini luar biasa di kartu kredit. Berapa rupiah? Ada yang sampai mencapai 200 juta. Oke. Apakah ada di Apurva Hotel 300 juta per hari? Ada menginap di Apurva Bali. Apurva Bali ya. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Siapa ini Antonius Kosasi, biar dihabisi. Hari ini harus dihabisi dia, harus tamat karirnya. Kalau tidak, Menteri BUMN mencalonkan Wapres. Supaya kalian tahu, dia harus bertanggung jawab tentang ini dan harus diberhentikan. Karena sesuatu selama ini tidak pernah dijawab. Silakan.